Kita melaksanakan pelatihan assessment center, dan yang pertama menggunakan Zoom. Jadi Zoom daring ini kita baru lakukan yang pertama kali. Jadi saya mengucapkan juga selamat berdaring yang pertama kali ini. Silakan aktif bertanya kalau memang tidak jelas, bisa dengan langsung melalui daring maupun melalui chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah 3 kali mengadakan sejak tahun 2016 ya, dan pelatihan ini adalah pelatihan tersertifikasi. Artinya kalau tersertifikasi, setelah selesai sesi pelatihan akan dilanjutkan dengan sesi tugas mandiri. Ini mengerjakan tugas. Selamat mengikuti pelatihan ini, mudah-mudahan tidak lelah, mudah-mudahan fun ya, dan mudah-mudahan kita akan memberikan kita semua akan memberikan hasil yang baik ya. Silakan mulai mengerjakan pretest yang akan dibimbing oleh nanti Nisa ya kalau nggak salah. Kita mulai saja ya. Sasaran pelatihan kita ini adalah ada 4 ya. Kan kalau dari materi kompetensi ini, apakah memang harus kita minta feedback? Memang nggak apa-apa, nggak usah dimintain feedback kalau memang dia nggak percaya, udah percaya sama kita gitu loh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi di sini letaknya tanggung jawab profesional dan apa namanya tanggung jawab profesional itu sebenarnya si aktor, bahwa walaupun nggak dimintain ya, kita tahu bahwa apa yang kita berikan ini memang betul-betul sesuatu yang apa ya, memang betul-betul bagus gitu loh. Apakah nanti dilatih juga bagaimana mengintegrasikan hasil tes inventory dengan simulasi? Pasti. Itu yang akan dilakukan nanti ya. Nah, kalau membaca hasil simulasi, wawancara dan assignment, mencocokkannya dengan kamus menjadi keterampilan sendiri, apa diintegrasikan dengan inventory. Ini bisa dilihat bawahnya nggak, Ot? Ini kayaknya agak kepotong. Oh, potensi ya. Harus diintegrasikan dengan inventory. Seperti tadi pertanyaan tadi jawabannya seperti itu. Jadi dari situ kita tahu apakah hasil simulasi, wawancara dan assignment kita ini sudah cukup tajam untuk menyimpulkan munculnya adanya kompetensi tertentu dengan melihat potensi yang mendukung atau potensi yang tidak mendukung. Jadi itu perlu. Ya. Nah, tapi paling tidak dalam kegiatan ini kita bisa bertanya jawab, saling ngobrol yang berkaitan dengan materi. Tapi sebelum saya masuk ke materi wawancara, saya ingin mengevaluasi beberapa latihan yang sudah dilakukan di rumah. Oke, mungkin waktunya sudah lewat karena akan ada tugas ya, wawancara. Silakan Anda nanti perhatikan, observasi bagaimana wawancara berjalan, terus pasti kita diskusikan bagaimana ini wawancaranya, apakah sudah mengikuti prinsip STAR, apa yang kurang, apa yang lebih, dan seterusnya. Ini nama wawancara generiknya, nama wawancara ini kan BEI, Behavior Event Interview. Interview berbasis perilaku, kejadian perilaku.
Dan ini selalu kita katakan apa yang dimunculkan masa lalu, tingkah laku masa lalu itu adalah bukti. Supaya tujuannya agar kami lebih mengenal diri Bapak, terutama mengenai potensi dan kompetensi terkait pekerjaan. Untuk itu nanti ke depan saya akan banyak memberikan pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak keberatan? Enggak, boleh. Sekelumit proses interview terjadi, mungkin ada beberapa komentar yang coba silahkan menanggapi. Ya. Apa saja mungkin yang menjadi catatan buat kita pada proses. Silakan, siapa tadi ya? Ya, dengan Sinta, Pak. Mbak Sinta ya, silakan. Ya, secara keseluruhan sebenarnya si interviewernya itu memang mau menanyakan startnya itu tadi. Tapi menurut saya masih kurang ditanyakan kapan ya kejadiannya, customer-nya itu siapa ya namanya. Nah, jadi masih lebih lebih general, kurang spesifik di dalam situasinya menurut saya. Jadi harusnya lebih fokus lagi, lebih dikejar lagi untuk menanyakan situasinya. Waktu itu kliennya siapa ya Pak? Kejadiannya tahun berapa ya Pak? Karena dengan kejadian tahunnya recent atau lama itu 10 tahun yang lalu dengan yang 2 bulan yang lalu itu akan berbeda bobotnya. Terus yang kedua, terlalu lama ketika diceritakan biasanya gini-gini, selalu begini, lama banget. Terus nggak dipin down, nggak dipotong. Kalau saya udah nggak sabar tuh, Pak mohon maaf Pak, gitu. Mungkin bisa ceritakan nggak Pak waktu itu dengan klien siapa ya? Nah, wah ini ceritanya bagus nih Pak, pasti menarik sekali. Boleh tahu Pak waktu itu kejadiannya kapan ya Pak? Gitu. Dengan siapa ya Pak? Gitu. Siapa aja Pak yang terlibat? Bapak perannya apa Pak waktu itu di situ? Nah itu mungkin lebih tajam lagi. Itu aja sih dari saya. Kemudian hasilnya juga menurut saya ya resultnya itu kurang digali. Ngambang, hasilnya masih ngambang semua menurut saya. Mohon maaf. Gitu aja, terima kasih. Ya, memang seperti ya. Oke, masih ngambang. Ada lagi mungkin pendapat lain? Widura, saya mungkin mau juga sharing sedikit, Pak. Iya, Rizka ya. Terkait dengan hasil yang tadi gitu. Ini cuma sedikit aja sih menambahkan dari Bu Sinta tadi. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mariska. Saya mau tanya sedikit Pak. Tadi mungkin dalam sepanjang interview, si kandidatnya atau asesinya itu selalu menyebutkan dengan kata ganti orang ketiga kayak dengan kami melakukan ini, kami melakukan itu gitu. Nah, mungkin itu juga perlu diperdalam lagi gitu Pak. Ini kami ini yang dimaksud siapa dan perannya dari asesi sendiri itu apa? Karena kami itu cukup luas ya. Kalau misalnya kami mungkin apakah yang dimaksud timnya atau jangan-jangan yang mengerjakan proyek itu timnya bukan dia gitu. Jadi mungkin lebih didetailkan terkait dengan kata ganti ketiga gitu Pak. Jadi lebih ke perannya asesi apa sih gitu. Lebih detail lagi. Itu aja Pak. Ya, terima kasih ya Mbak Mariska. Ada lagi lainnya? Kalau metode CAP LGD kan perlu dilakukan oleh lebih dari satu asesor untuk objektivitas. Apakah wawancara juga perlu dilakukan oleh beberapa asesor atau beberapa wawancara? Sebetulnya begini prinsipnya, kalau efisiensi, kalau untuk wawancara, karena ada prosedur start, ya, sebetulnya satu orang bisa dilakukan oleh seseorang, ya, wawancara. Tapi kalau misalnya 2 orang, boleh juga. Cuman sebaiknya kalau 2 orang, ini jangan supaya nanti tabrakan itu sudah ada briefing sebelumnya. Jadi sehari kemarin kita sudah melaksanakan itu, malam kita sudah mencoba mempraktikkan wawancara, walaupun sebetulnya ini adalah kegiatan yang sudah umum ya kita teman-teman lakukan. Nanti di masing-masing kelompok ini akan dibahas. Jadi ini review dari saya, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali. Oke. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk ke kelompok. Ya. Selanjutnya adalah kolaborasi dan orientasi pada pelayanan. Jadi ini keputusan, tapi
saya coba untuk share ke teman-teman apakah kira-kira itu bisa diambil sebagai kesepakatan bersama, karena kita berlima, jadi 5 kepala harus kita hargai semuanya. Jadi tapi kalau nggak diambil keputusan sama itu kan nggak selesai juga, kita virtual. Sesi pemberian materi sudah selesai, jadi sebetulnya semua bahan secara teoritis sudah disampaikan, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa menjadi tambahan ilmu, ya. Nah, setelah selesai semua, sekarang kita masuk ke sesi mini assessment. Jadi hari ini, siang ini sampai dengan besok itu adalah kegiatan mini assessment. Mini assessment itu apa? Mini assessment ini jadi kita membuat beberapa kegiatan menyerupai assessment center, gitu ya. Tetapi dengan memberdayakan, mempergunakan sumber daya yang ada. Jadi pesertanya ya asesornya peserta, asesinya juga peserta, gitu ya. Nah di sini jadi nanti peserta akan dibagi perannya menjadi asesor dan asesi, gitu ya. Tapi setiap peserta juga asesor juga dan menjadi asesi juga, seperti dalam praktek-praktek sebelumnya ketika praktek wawancara. Nah itu kan saling bergantian menjadi asesor dan asesi, gitu ya. Oke, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan di grup aja ya, atau Japri ya. Oke, Mbak. Ya, makasih, Mbak. Oke, makasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Makasih bimbingan. Oke, semangat terus ya. Bu. Oke, Sama-sama. ya. Jangan keluar dulu ya, room besar ya. Masuk ke room besar ya. Oke. Jangan live dulu ya. Masuk ke room besar ya.